Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal internasional untuk ujian akhir semester mata kuliah Imunologi dan Virologi, dosen pengampu bagi Triskape Magister Farmasi, disusun oleh saya sendiri Adifa Berlier Febrianti, NIM 210209002, kelas 21A1. Program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta pada tahun 2023. Di sini adalah profil jurnal yang saya ambil. Judul jurnal yang saya ambil adalah Recent Developments in the Immunology of Inflammatory Bowel Disease. Terdapat 9 halaman pada tahun 2000. Penulis T.T. McDonald, G. Montelewan, dan S.L. F. Pender. Reviewer Adifa Berlian Febrianti, tanggal 12 Juli 2023. Abstrak, jurnal yang berjudul Recent Developments in the Immunology of Inflammatory Bowel Disease ini berisi tentang penyakit Crohn dan colitis ulcerativa yang disebabkan oleh reaktivitas kegebalan yang berlebih di dinding usus. Secara keseluruhan, isi dari abstrak ini langsung menuju ke topik bahasan yang dibahas dalam jurnal ini. Pengantar, dalam paragraf pertama, penulis menjelaskan bahwa penyakit radang usus atau IBD disebabkan oleh respon inflamasi kronis yang berlebihan dan merusak jaringan di dinding usus, menurunkan respon imun, memungkinkan mukosa sembuh dan fungsi usus kembali normal. Kortikosteroid sangat baik dalam menghambat respon imun dan pada sebagian besar pasien menggunakan terapi. Mereka lakukan dibanding dengan OC tidak mengubah riwayat alami IBD. Ada juga beberapa keraguan sejauh mana mereka benar-benar menurunkan peradangan lokal. Sebagai lawan penghambat efek sistemik dari peradangan lokal, namun sekitar 30% dari semua pasien adalah refraktor steroid. Dan dalam kelompok inilah regimen terapeutik baru, berdasarkan pengetahuan tentang respon imun yang merusak jaringan lokal yang menjadi sasaran. Paragraf selanjutnya, penulis menjelaskan, sejak pengembangan imunologi sebagai disiplin yang berbeda pada tahun 1950-an dan 1960-an, telah ada ribuan publikasi tentang imunologi IBD. Yang sebagian besar hanya memberikan sedikit kontribusi karena lebih bersifat deskriptif daripada mekanistik, namun dalam beberapa tahun terakhir, dengan alat yang semakin canggih untuk melihat respon imun, usus serta pemahaman yang jauh lebih baik tentang imunologi molekuler, banyak kemajuan telah dibuat. Dan sekarang ada beberapa konsensus mengenai jenis reaksi imun yang sedang berlangsung di penyakit Crohn atau CD dan colitis ulcerativa atau UC, namun harus diakui bahwa lebih banyak kemajuan telah dicapai dengan penyakit Crohn. Selanjutnya, pada tahap pembahasan, pertama, penulis menjelaskan bahwa sampai saat ini, satu-satunya model hewan untuk penyakit radang usus terdiri dari induksi kerusakan non-spesifik pada mukosa usus menggunakan asam asetat atau dextran sulfat, model yang sangat populer dan informatif menggunakan aplikasi intrakolonik, agen peka kontak asam trinitrobenzen sulfonat atau TNBS pada tikus. Ini memunculkan respon TH1 di dinding kolon dan cedera jaringan. Pada tikus, penyakit ini kronis dan menyerupai CD pada manusia. Menurut pengalaman sebagian besar peneliti, penyakit ini ringan dan sembuh sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, model yang lebih spesifik telah tersedia yang telah menambahkan pemahaman kita tentang regulasi aktivasi imun mukosa. Selanjutnya, penulis menjelaskan bahwa terapi antibiotik adalah tambahan yang berguna untuk distal dan dapat disembuhkan dengan kolektomi juga sugestif. Auto-CD dan manfaat terapeutik dalam memperpanjang remisi kekebalan. Dan ada penelitian pada pasien yang menunjukkan bahwa setelah pembedahan, penyakit tidak muncul jika aliran feses dialihkan. Sekarang ada sejumlah peneliti yang sedang berlangsung untuk menentukan apakah mengubah flora dengan probiotik dapat mengubah perkembangan penyakit pada CD.
Mengingat peran utama limfofit T dalam fotogenesis CD penting untuk memahami bagaimana sistem kekebalan mengatur aktivasi limfosit T yang tergantung pada antigen. Diringkas secara singkat, 3 mekanisme tampaknya penting. Pertama, pengikatan reseptor limfosit T dan tidak adanya sinyal kedua, yaitu kostimulasi melalui B7 dan CD28, menyebabkan anergi. Kedua, sebagian besar limfofit T yang beraktivasi ditakdirkan untuk mengalami kematian sel terprogram atau apoptosis melalui interaksi ligan fase. Dan ketiga, sitokin counterregulatory yaitu IL-10 dapat mengganggu aktivasi limfosit T. Menariknya, dua mekanisme terakhir atau sebagian menjelaskan efek antibodi anti-TNF dan pengobatan IL-10 pada CD. Selain itu, limfosit T mukosa dari pasien menjadi CD aktif, relatif resisten terhadap apoptosis yang dimediasi oleh fase. Kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa pada jurnal ini sebagian besar berkonsentrasi pada respon peradangan di usus pada IBD, antigen flora yang mendorong respon ini, dan peristiwa kerusakan jaringan di hilir. Ada banyak kemajuan di bidang-bidang ini, tapi belum terhubung sepenuhnya. Pada model hewan, kita tahu bahwa flora usus mendorong IBD dan ini juga mungkin terjadi pada manusia. Namun, bahkan dalam model pada tikus bawaan, penetrasi bisa tidak lengkap dan perkembangan penyakit pada tikus individu tidak dapat diprediksi. Keseluruhan kebersihan fasilitas tikus individu menentukan penetrasi serta tingkat keparahan penyakit. Kami tidak tahu apakah respon sel T yang mendorong lesi ini pada tikus dihasilkan di patch Bayer, di mana respon sel T fisiologi di usus terjadi, atau apakah respon hiper dihasilkan di lamina propria. Ada beberapa bukti bahwa pengangkatan folikel limfoid di ujung sekung memperlambat perkembangan IBD. Pada tikus knockout reseptor sel T yang telah disebut-sebut sebagai relevansi dengan fakta bahwa usus buntu sebelumnya tampaknya melindungi terhadap colitis ulcerativa. Tetapi dasar imunologis untuk kedua fenomena ini masih sangat tidak jelas. Jelas adanya hubungannya sangat kompleks antara sistem kekebalan usus dan flora bakteri yang perlu dipelajari lebih lanjut di masa depan. Kekuatan penelitian, penulis dapat menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Kelemahannya, bahasa yang digunakan oleh penulis susah dipahami oleh pembaca. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.